aku akan menikah dengannya. Ayah, temani aku main. Ayah, main yuk. Xiaobao sayang, ayah di sini. Ini apa? Aku juga baru tahu. 5 tahun lalu, saat putus dengan Sulan, dia ternyata hamil anakku. Dia sudah kembali ke Indonesia. Kamu tahu, ibu tunggal urus anak sendirian. Banyak jadi gunjingan. Jadi, aku harus memberi mereka status yang sah. Jianxing. Makanya, Aku harus menikah dengan Sulan. Sudah sampai. Begini saja, foto bersama di kantor catatan sipil. Boleh. Unggah di media sosial untuk pamer. Ayo. Senyum. Tenang saja, aku hanya mencintaimu. Aku hanya menganggapnya keluarga. Beberapa waktu ini, aku ingin tebus kesalahan pada anak itu. Makanya aku pura-pura jadi suami Sulan. Anak itu tidak bersalah. Dia tidak punya ayah. Kasihan sekali. Aku tidak ingin dia trauma masa kecil. kalau kita, Tunda dulu pernikahan kita. Tunggu anak itu lebih besar, aku akan beritahu dia yang sebenarnya. Nanti ku berikan pernikahan megah untukmu. sudah, Ayo pergi. Lin Yangku. Kamu lihat, inilah pria yang kamu cintai selama bertahun-tahun. Shen Yue, aku di depan catatan sipil. Butuh teman nikah dadakan. Mau ikut? Nona, Linku. Kenapa pernikahan diserbu mendadak? Aku di luar negeri, baru turun pesawat, Kalau begitu, tidak usah. tunggu setengah jam. Siapa yang berubah pikiran? Dialah anjing. Sekarang juga putar balik dan pulang. Direktur Shen, sebentar lagi acara penandatanganan antara Shen Group dengan Magnus Group. Kalau Anda pergi, acara di dalam bagaimana? Biar mereka tunggu, aku mau menikah sekarang. Kenapa kamu masih di sini? Kamu ngapain? Nunggu orang. Urus buku nikah. Kenapa sarkastik? Sudah kujelaskan. Siapa yang tak punya masa lalu? Cepat pulang. Memalukan berantem di depan Ana. Kamu tuli ya? Aku bilang sedang menunggu orang urus buku nikah. Terakhir kukatakan padamu, kalau kamu terus bersikap seperti ini, aku akan semakin membencimu. Adik Nianchu, marah karena tak dapat buku nikah. Begini saja, kamu dan Jianxing pegang buku nikah. Foto-foto. Sampulnya sama. Asal jangan dibuka, tak ada yang tahu nama di dalamnya. Maaf. Seharusnya aku tidak bawa anak pulang. Dulu kenapa aku tak sadar kamu segitu picik? Baiklah, karena kamu tak terima Sulan, aku putus denganmu. Boleh. Kamu, Panggil Tante. Bilang, Tante jangan marah. Cepat. Aku nggak mau. Perempuan jahat. Jangan rebut ayahku. Aduh, pelakor keterlaluan. Datang ke catatan sipil merebut suami orang. Zaman sekarang makin parah. Aku sudah putus dengan ayahmu. Jangan khawatir. Kudoakan orang tuamu. Terkunci selamanya. Jangan ganggu orang lain lagi.
Lin Nianchu, gila, kau akan menyesal. Dia tidak akan menyesal. Sayang, aku terlambat datang. Tidak, kedatanganmu tepat waktu. Lin Nianchu sengaja menyakitiku dengan menyewa aktor berakting di sini. Ku beritahu, semakin kau begini, semakin aku memandangmu rendah. Kurasa kau ini, kelelawar berbulu ayam, mengira dirimu burung? Hei, kau. Bahkan bukan burung. Paling-paling ayam kampung. Tapi terima kasih sudah buta. Sayang, ayo urus sertifikat pernikahan. Ya, ayo. Aku? Jiangxing adik Nianchu. Jangan-jangan kau nikahi pria asing ini. Demi berdamai denganku, dia pernah berlutut 3 jam di rumah. Tenang, ini sandiwara untuk kita. Abaikan saja. Dia pasti kembali merengek pada aku. Ayo. Lin Nianchu, matamu sungguh buta. Sampai menyukai sampah seperti Lu Jiangxing. Kau tidak akan berubah pikiran. Tentu tidak. Siapa menyesal, dia anjing. Baik. Ayo. Sudah 10 tahun. Akhirnya kutunggu. Sebentar, aku mau angkat telepon. Tuan Shen pergi di tengah acara. Apakah Anda menganggap ini penghinaan bagi pihak Anda? Saya tak merasa ini merendahkan saya. Justru, saya sangat mengagumi sikap Tuan Shen. Bagaimanapun, cinta mengatasi segalanya. Ini selaras dengan budaya kami. Kami akan menunggunya di sini untuk menyelesaikan penandatanganan. Ini sama sekali tak memengaruhi kerja sama kita. 10 tahun dia diam-diam mengejarku, selalu mendahulukanku. Di momen penting ini, dia tetap datang mencariku. Lin Nianchu, apa keistimewaanmu hingga putra terpilih ini merendahkan diri demi cinta? Ayo kita makan. Direktur Shen, di seberang lautan, banyak orang menanti penandatangananmu. Segera pergi. Kau sudah tahu? Cepat pergi, jangan buat mereka menunggu. Setelah aku kembali, kita adakan pernikahan. Siapa yang berubah pikiran, dialah anjing. Tak kusangka putra mahkota Shen yang berkuasa di bisnis begitu tidak percaya diri. Kalian, Kenapa kau pulang? kenapa mereka ada di sini? Ini rumah ayahku. Pergi. Rumah ini kubeli. Kalau harus pergi, itu kalian. Dia cuma anak kecil. Ngapain serius sama anak kecil? Masalah di dapur. Jangan ganggu anak itu. Kalian menguasai rumahku. Masa aku harus masak untuk kalian? Berdasar apa? Bisakah kau lebih dewasa? Sejak dari kantor nikah, kau dramatis terus. Bikin keributan sampai sekarang. Aku suruh kamu masak untuk kasih kamu kesempatan selamatkan muka. Anggap saja sebagai permintaan maaf untuk Sulan dan anak itu. Lu Jiangxing, jawablah dengan jujur padaku. Haruskah aku minta maaf? Tapi anak itu kan tidak bersalah. Nianchu, kau kan sudah dewasa. Apa salahnya berkorban demi anak itu? Paling-paling, nanti ku ganti rugi. Berlipat ganda. Cukup kan? Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata ini? Orang yang paling dirugikan di sini adalah aku. Bukan kami yang salah.
Kita tak seharusnya pulang. Kita pergi sekarang. Hei, sudah malam. Mau kemana kau bawa anak ini? Bisakah kau berbesar hati? Kalau kau usir mereka, aku juga pergi. Baik, Hei kau, mereka sudah tidur di sini. Ku beritahu, sebelum gelap, bawa barang-barang kalian, aku laporkan polisi. kau. Dia memang memanggil dengan wajar. Uruslah urusan perusahaan dengan baik. Semua lancar. Sedang di pesta makan malam. Besok kembali. Baik, Bersikaplah bijak dan jangan ganggu Jiangxing. sampah cocok dengan sampah. Semoga kalian langgeng. Semoga mereka pergi dengan bijak. Kalian siapa? Kenapa di rumah saya? Rumahmu? Bukankah ini rumah Sulan? Kami datang untuk pernikahan. Kamu siapa? Pernikahan? Sulan dan Lu Jiangxing. Kenapa nikah di rumah saya? Oh, aku ingat. Kamu Xiao Mei? Aku Xiao Mei. Kamu bilang kamu Xiao Mei. Lari ke sini. Apa kamu datang untuk membuat masalah? Ternyata Xiao Mei. Ayo, ayo, ayo. Berbaliklah. Ayo, tunjukkan pada semua orang. Seperti apa Xiao Mei? Lepaskan aku. Xiao Mei tak diinginkan. Kalian sedang apa? Pelacur. Apa yang kalian lakukan? Bukankah kau sudah pergi? Pernikahan ini palsu. Palsu. Hanya akting untuk Ana. Sandiwara. Memainkan sebuah sandiwara. Lihat luka di tubuhku. Lihat yang pecah di lantai, vas antik. Semua untuk sandiwara ini. Prop ya. Jiangxing. Wanita ini sudah datang ke sini. Kenapa sopan padanya? Usir dia. Untuk membela Sulan ya? Benar. Sebab itu, pergilah Sing. Aku pergi. Dengan identitas apa pergi? Selingkuhan? Tian, katakan padaku. Apakah aku selingkuhan? Jiangxing sudah punya istri dan anak. Kalau bukan selingkuhan, lalu apa? Bicaralah. Apakah aku selingkuhan? Bukan, Sin. Bukan. Kau ini, Lu Jiangxing. Apa katamu? Dia bukan selingkuhan. Lalu apa sulan kami? Kau anggap sulan kami sebagai apa? Benar. Sulan sudah bersamamu sejak kuliah. Sekarang bahkan sudah punya anak denganmu. Bagaimana bisa kau bilang begitu? Semuanya salah paham. Simbol pernikahan, salah paham. Dia cuma teman biasa. Bukan selingkuhan. Kami tidak akrab. Tidak akrab. Lu Jiangxing, kau tak akrab denganku? Lalu mengapa kau adakan di rumahku pernikahan dengan mantanmu? Rumahmu apa? Ini kamar pengantin Jiangxing dan Sulan. Kau wanita penghisap cari sugar daddy. Kau berhalusinasi. Wanita seperti ini harus diseret keluar untuk diarak di jalanan.
Aku sudah menelepon polisi. Ini pelanggaran rumah pribadi, penganiayaan dengan sengaja. Nianchu, hari ini jangan cari masalah. Setelah hari ini, terserah kamu mau bagaimana. Nianchu, dengarkan Tante. Kalau masalah ini ribut, tak menguntungkanmu juga. Kebaikanmu padaku sebelumnya, semuanya cuma pura-pura. Di saat genting, kau tetap bela anakmu. Ayo, ikut. Aku nggak mau pergi. Lepaskan, ayo. Akan kujelaskan, lepaskan aku. Dengar. Nianchu, Tante pasti akan membela keadilan untukmu. Dulu, waktu Jiangxing punya anak, dia belum kenal kamu. Bukan perselingkuhan. Sekarang, biarkan dia menikah dengan Sulan. Nanti mereka bisa bercerai, selesai. Coba pikir. Cerai bawa anak. Lebih baik daripada punya anak haram, kan? Siapa bilang aku harus nikahi Lu Jiangxing? Dia punya anak dengan siapa? Menikah dengan siapa? Bukan urusanku. Rumah ini milikku, dia harus pergi. Kerugian yang dia timbulkan padaku hari ini harus diganti rugi. Kamu paling cinta Jiangxing. Dulu demi dia, apapun rela kamu lakukan. Aku ingat, saat dia mau putus, bukankah kamu berlutut 3 jam di rumahku? Sekarang dia hanya memberi status pada Sulan. Tidak ada maksud lain. Kenapa kamu harus serius sekali? Dulu aku bodoh. Aku ini putri orang kaya, tapi malah dikendalikan Lu Jiangxing. Selalu mengutamakannya. Takut dia tidak senang. Aku sadar, hari ini dia harus beri jawaban memuaskan, atau aku laporkan polisi. Nianchu, pikirkan konsekuensinya. Hari ini banyak orang telah mendengar kamu menjadi benar atau tidak. Reputasimu sudah hancur. Jangan sampai nanti kamu malah memohon anakku menikahimu. Keluarga kami belum tentu mau. Itu bukan urusan Tante. Aku sudah menikah. Anak. Dia mau lapor polisi. Cepat halangi. Sudah cukup kamu berbuat onar? Lepaskan. Aku akan panggil polisi. Baik, kalau kamu bersikeras. Rusak pernikahanku dengan Sulan. Aku tak lagi lindungi kamu. Bawa dia ke ruang baca. Jangan biarkan dia ganggu aku. Soal dia, urus saja sesukamu. Kalau Jiangxing sudah memberi perintah, lebih baik kita menuruti saja. Ibu. Jangan bilang. Si gadis ini tubuhnya lumayan loh. Sudah, nanti seret saja dia masuk. Barusan sok berani, nanti biar kami yang mengajari. Kalian mau apa? Jangan sentuh aku, kalian bajingan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku, biar kami yang ajarimu. Lepaskan aku. Sin, diberi kesempatan baik malah memilih hukuman. Ada apa ini? Telepon Nianchu tidak bisa dihubungi. Lihat seperti apa rupanya. Jangan difoto. Ayo, sini. Lepaskan aku. Berani-beraninya menyakiti istriku, dasar kurang ajar. Lacak lokasi Nyonya. Siap. Perjalanan ke sini tidak sia-sia. Masih ada untung? Aku sudah tidak sabar. Buru-buru apa? Masih banyak waktu. Sebenarnya, wanita ini benar-benar cantik. Kuberitahu kalian, jika kalian berani menyentuhku, itu kejahatan, aku akan panggil polisi. Kalau begitu, kami semakin tidak boleh melepasmu. Setuju kan? Tunggu apa lagi? Jangan banyak bicara, serang dia. Lepaskan aku. Suamiku Shen Yue, kalau kalian berani menyakitiku, dia tak akan biarkan kalian. Apa aku tidak salah dengar? Dia bilang Shen Yue, putra sulung grup Shen itu, suaminya? Dengar saja omongannya.
Shen Yue punya aset miliaran. Dia pewaris grup Shen. Dia tak bisa atasi Lu Jiangxing, apalagi incar Shen Yue. Benar-benar ngawur. Hanya kamu yang percaya padanya. Ayo sayang. Lepaskan. Shen Yue. Di mana kau? Hentikan. Berhenti. Berani menyentuhnya, kamu cari mati. Bawa dia. Nianchu. Sudah aman. Ini semua salahku. Salahku karena tidak bisa menjagamu. Bagaimana kamu menemukanku? Aku melihat kamu diintimidasi saat siaran langsung. Aku mengerahkan segala upaya dan menghabiskan waktu untuk melacak villa ini. Tenang saja, suamimu ada di sini. Aku akan membuat orang-orang yang mengganggumu membayar mahal. Percayalah padaku. Kenapa kamu lagi? Kamu ketagihan berakting ya? Sinyin, dengar ya. Ini tunanganku. Jangan sentuh dia. Tunangan? Pantas kamu menikahinya? Wah, aku sudah lama marah padamu. Semua perbuatanmu aku tahu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran untuk istriku. Dengarkan baik-baik. Lin Yanchu adalah istriku, Shen Yue. Siapapun yang berani mengganggunya, akan kubuat hidupmu sengsara. Nianchu, orang ini siapa? Kalian berdua benar-benar menikah. Tolong panggil polisi. Di dalamnya ada bukti mereka menggangguku dan merusak rumahku. Halo, tolong datang ke sini. Terima kasih. Sebelum polisi datang, masih ada setengah jam. Berikan dia pelajaran untukku. Nianchu, aku salah. Suruh mereka berhenti. Baru saja mereka memperlakukanku seperti itu, aku tidak melihatmu menyuruh mereka berhenti. Lanjutkan. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Ampuni aku, ampuni aku. Ini baru permulaan. Lu Jiangxing, aku akan membuatmu membayar segala yang kau lakukan padaku dengan lipat ganda. Saudara, belum termasuk luka di tubuh saya. Cuma vas antik yang pecah di lantai ini, nilainya sudah 30 juta. Apa? 30 juta? Bukan kamu, tapi per orang. Ini catatan pembeliannya. Kalau tak percaya, periksa sendiri. Cocokkan dengan videonya, kalian semua ikut merusak barang antik ini. Catatan lelang dan transaksinya sah. Totalnya 30 juta. Ganti rugi sesuai harga asli. Jiangxing, kami hadir di pernikahanmu baru kena masalah ini. Benar, kami pukul dia juga untuk balas dendam istrimu. Kalau bukan kau nikah, kami datang. Tepat. Makanya, Lu Jiangxing, harusnya kau yang bayar. Ya. Bukankah kau direktur perusahaan publik? Beberapa puluh juta itu biasa bagimu kan? Anakku yang bayar. Keluarga kami juga tak punya uang. Sinpimu, direktur apaan sih? Cuma titel kosong. Perusahaan itu milik keluarga Lin Nianchu. Aku. Nianchu, masalah hari ini, Bibi minta maaf padamu. Nanti akan kubuat Jiangxing minta maaf padamu. Lihatlah. Pernikahannya dengan Sulan sudah batal. Bagaimana kalau kalian berdua langsung menikah hari ini? Urusan hari ini, lupakan demi Bibi ya. Bibi, wajahmu bernilai 30 juta? Aku bukan diriku yang dulu. Takkan kubiar kalian manfaatkan aku. Soal ganti rugi, tak ada negosiasi. Kalian tak akan luput. Lu Jiangxing, bukankah kau bilang perusahaannya milikmu? Dasar penipu. Kau menipuku. Kau bilang muda dan sukses, karirmu gemilang, hartamu miliaran. Kau janji beri kami rumah tenang. Rumah yang tenang, bisa jadikan aku nyonya kaya. Semua itu cuma kebohonganmu. Kau cuma gigolo.
Awalnya di luar negeri, aku hampir menikahi orang kaya. Demi kau, aku pulang. Sekarang begini, aku sudah tak punya apa-apa. Kau yang penipu. Kau bilang tak peduli uangku, hanya ingin memberi anak keluarga. Kau yang lebih dulu bohong. Berani kau pukul anak. Semuanya, jangan ribut. Sekarang kalian semua ditangkap sesuai hukum. Jika tak bisa ganti rugi sepenuhnya, kerugian wanita ini, kalian semua akan dipenjara. Encu, Bawa pergi. Encu, kumohon, Encu. Kau sudah menderita. Aku antar kau ke rumah sakit. Aku. Dokter, bagaimana keadaannya? Syukurlah hanya luka luar. Tidak lukai organ dalam. Istirahat beberapa hari lagi akan sembuh. Dokter bilang, aku cuma luka ringan. Tak perlu rawat inap. Tidak boleh. Efek samping tak terdeteksi? Lebih tenang dirawat inap. Tak perlu manja. Ibu Lin, dengarkan suamimu. Zaman sekarang, pria yang sayang istri tak banyak ditemui. Kau dapat harta karun. Encu, Ayah, ibu, kamu luka di mana? Cepat, biar ibu lihat. ibu, aku tidak apa-apa. Putriku, kamu sudah menderita. Lu Jiangxing keterlaluan. Berani ganggu putriku. Sudah kumecat. Dan keluarkan. Aku periksa pembukuannya. Selama jabatannya. Apakah dia gelapkan uang? Kalau ada, langsung serahkan ke polisi. Sungguh keterlaluan. Ayah, Paman tenang. Sudah kublokir dia. Kujamin, dia tak akan dapat kerja. Bahkan mengemis, tak dapat sisa makanan. Ini akibatnya buta, tidak hargai Niancu. Shen Yue, sebenarnya orang yang selalu kami sukai adalah kamu. Sayangnya, Niancu ini kurang pandai menilai. Membuang emas, malah memungut batu. Aku memang belum cukup baik. Makanya Niancu tidak jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Bagaimana tidak baik? Jujur saja, aku ingin mengangkatmu sebagai anak angkat. Ah, itu tidak bisa. Kalau ibu mengangkatku sebagai anak angkat, maka pernikahanku dengan Niancu akan jadi sulit. Apa maksud kalian? Bu, kami berencana mencoba pacaran dulu. Shen Yue, apa ini benar? Bagus. Niancu akhirnya sadar. Untuk sementara, jalani hubungan kalian dengan baik. Itu, kami masih ada urusan. Iya, betul. Kami masih ada urusan. Kalian lanjutkan bicaranya. Oh ya, Lu Jiangxing itu sudah dipecat. Kamu pulang dan gantikan posisinya. Ayo pergi. Iya. Kalian lanjutkan. Tidak. Kita harus bantu mereka. Bagaimana caranya? Aku sudah punya siasat. Ayo. Itu, aku tadi tidak bermaksud menyembunyikannya dari orang tuaku. Lagi pula, kita baru menikah kilat. Aku juga tidak tahu masa depan akan jadi seperti apa. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti. Tapi masa depanku pasti ada kamu. Aku tahu kamu sulit menerimaku untuk sementara waktu. Tapi aku akan menunggu sampai hari kamu menerimaku. Boleh ya? Kalau begitu, aku pulang dulu. Aku antar kamu naik ke atas, ya? Tidak usah, kamu sudah lelah. Pulang dan istirahatlah. Pergi begitu saja?
Ibu Shen benar-benar tegak. Benar-benar si ceroboh kecil. Lu Jiangxing, mau ngapain loh? Aku salah. Bisa tarik gugatan? Jangan gugat kami lagi. 30 juta. Buat kamu, ini cuma hal sepele. Benar kan? Aku memang kaya, tapi aku tak bodoh. Aku tak akan tarik gugatan. Jangan. Begini. Aku tidak akan menikahi Sulan lagi. Aku akan menikahimu. Bukankah kamu yang paling ingin menikah denganku? Sebuah cincin. Hanya ingin mengimbangi 30 juta, perhitunganmu terlalu bagus ya. Terakhir kukatakan padamu, dulu aku mencintaimu, tapi sekarang tidak. Melepaskan orang sepertimu, dan jangan ganggu aku lagi, atau kau akan kumasuk penjara seumur hidup. Kau akan menghancurkanku. Aku juga tak akan biarkan kau tenang. Mati kau. Kamu tidak apa-apa. Berani sentuh orangku, mau mati. Lin Nianchu, kamu memang mampu. Heran, kenapa tiba-tiba berani? Sudah ketemu penggantinya. Masih berpura-pura jadi korban. Tidak tahu malu. Diam, anjing yang kehilangan rumah. Pantas panggil nama istriku? Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani mengganggu kami lagi, aku tidak akan ragu untuk segera mengirimmu ke neraka. Kamu, atas dasar apa? Karena aku adalah Shen Yue. Karena kamu menyentuh orangku. Ayo orang-orang. Lin Nianchu, hatimu kejam. Aku tak akan biarkan kau pergi. Masih sakit? Tidak apa-apa. Kenapa kamu naik? Kamu meninggalkan barang. Aku akan mengantarkannya ke atas. Terima kasih. Untung ada kamu di sini. Sama-sama. Aku akan mengantarmu pulang. Ini bagaimana bisa terjadi? Halo Ibu. Nianshu, apartemenmu terkontaminasi Lu Jiangxing. Sudah dijual? Apa? Kamu jual apartemen itu? Aku tinggal di mana? Jangan pikir untuk kembali. Aku dan ayahmu lebih suka berdua saja. Lebih baik, kamu tinggal dengan Shen Yue. Halo Ibu. Karena kamu tidak bisa tinggal di sini, dan sudah larut malam, lebih baik tinggal di tempat. Sudah punya sertifikat, tapi langsung tinggal bersama cepat-cepat, apakah tidak terlalu tepat? Nyonya Shen takut. Aku tidak takut. Aku hanya takut kamu merasa tidak nyaman. Apa yang tidak nyamannya? Rumahku adalah rumahmu. Ibu Shen, Aku akan membereskan barang-barang. Ibu benar. Di sini semua adalah kenangan buruk. Sudah saatnya menyingkirkannya. Selamat tinggal, masa laluku. biar aku bantu. Baik.
Silakan duduk. Tunggu sebentar ya. Aku lebih baik melakukannya sendiri saja. Nyonya Sen, kamu harus membiasakan diri dengan semua ini. Shen Yue dikenal di dunia bisnis. Dia mau berbuat seperti itu untukku. Dulu ketika aku bersama Lu Jianxing, dia selalu memaksaku melakukan hal-hal ini. Nianchu, bantu aku ganti sepatu. Mulai sekarang, jangan lakukan hal seperti ini lagi untukku. Nianchu, kamu tahu, aku mau melakukan apa saja untukmu. Lapar ya? Aku akan memasakkanmu Miangchun. Dengan 2 telur. Coba cicip ini. Persis seperti toko depan sekolah, sama sekali tak beda. Bagaimana bisa membuatnya? Coca-Cola. Kedai mie tadi sungguh enak. Sudah makan ini sebulan. Tidak bosan? Aku hampir muntah. Kebanyakan makan. Takkan bosan, ku makan seumur hidup. Katamu mau belajar membuat mie Yangjun dariku? Ya, harganya berapapun tak masalah. Ku mohon, ajari aku. Enak sekali. Lihatlah dirimu. Mulutmu penuh minyak. Aku tidur dulu. Tunggu. Nyonya Sen, serahkan saja hal seperti ini pada suami. Bagaimana jika kamu mandi dulu? Sudah larut malam. Sungguh tak kusangka, bentuk tubuh Shen Yue sangat bagus. Nyonya Sen, puas dengan apa yang kamu lihat? Aku tidak melihat. Kenapa kamu di sini? Bukannya seharusnya di kamar tamu? Di mana kamu berada, di situ aku ada. Aku tidak punya rencana tidur terpisah setelah menikah. Apa yang mau kamu lakukan? Hei, apa yang mau kamu lakukan? Tidur. Aku belum siap. Persiapan apa untuk tidur? Atau jangan-jangan Nyonya Sen punya harapan lain? Yang kumaksud juga tidur. $30 juta dibagi rata ke beberapa perusahaan ini pun tetap jadi jutaan. Jiangxing, bagaimana ini? Kamu tanya aku mana tahu?
Aku sudah dipecat oleh grup Lin. Seluruh Kyoto, tak ada perusahaan yang mau pekerjakan aku. Semua gara-gara Lin Yanchu. Dia bilang cinta padaku terus-terusan, tapi karena hal kecil begini, bisa heboh sampai segininya. Kamu Lu Jiangxing? Kejaksaan Kyoto. Kamu diduga salah gunakan uang perusahaan. Gruplin sudah laporkanmu. Ikut kami. Bawa dia. Tidak. Salah. Salah. Pasti kalian salah. Salah. Jiangxing, Jiangxing. Bagaimana bisa begini? Nenek, jangan khawatir. Ayah pasti baik-baik saja. Mana mungkin baik-baik saja? Ayahmu sudah dibawa. Ayahmu sudah dibawa. Buru-buru apa? Masalahnya belum tanpa harapan. Maksudmu, kamu punya cara? Aku kemarin bersamanya. Seharusnya tidak terjadi apa-apa kan? Halo? Nianchu, Ibu Lu Jiangxing berbuat keributan di pintu masuk perusahaan. Cepat datang. Kamu tenangkan situasi dulu. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Ibu Lu Jiangxing bikin masalah di perusahaan. Aku harus ke sana. Aku akan mengantarmu. Aduh, dunia seperti apa ini? Anakku yang malang. Nianchu, kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Bibi berlutut padamu. Boleh, kamu jangan bertengkar lagi dengan Jiangxing. Berbaikan ya, aku mohon. Bukan, orang tua dipaksa berlutut di tempat umum. Lin Yanchu. Tega sekali dia. Benar. Bukankah begitu? Aku dengar putranya sudah berpacaran dengan Lin Yanchu bertahun-tahun. Ini kan jelas-jelas menindas orang. Orang kaya ini memang hebat. Ternyata Sulan benar. Asal situasinya dikacaukan, Jiangxing pasti bisa diselamatkan. Nianchu, pagi ini polisi tangkap Jiangxing. Kata mereka, Jiangxing gelapkan banyak uang perusahaan. Kalian akan menuntutnya? Aduh, anakku. Dia selalu bekerja keras. Mana mungkin dia menggelapkan uang perusahaan? Kalian jangan sengaja menyasar dia. Lepaskan dia. Boleh tidak? Bibi mohon padamu. Kalau dia memang bersih, ya tunggu saja putusan pengadilan nanti. Kamu buru-buru apa? Nianchu. Ibu mertua, ibu mertua. Lihatlah, kedua keluarga kita sudah janji soal pertunangan, masa bisa dibatalkan? Aku sudah cari tahu, bos Sen ini memang lebih kaya dari kami, tapi kita tak boleh karena kaya, lalu mengorbankan pernikahan anak-anak. Bukan begitu? Aku paham. Keluarga Lin cuma suka harta. Batalkan pertunangan. Keluarga Lin semena-mena. Memang orang kaya tak ada yang baik. Benar, betul. Betul. Kamu? Bibi yang terhormat, Anda yakin Nianchu yang mundur bukan putra Anda yang lebih dulu membatalkan? Itu istimewa. Kamu asal bicara, putra cinta Nianchu. Mana mungkin dia batalkan? Oh ya? Kalau dia begitu mencintainya, kenapa saat daftar nikah dengan Nianchu, dia malah meninggalkannya? Dan nikah dengan pacar pertamanya? Apa? Ada drama seperti ini? Kalau ini benar, memang begitu. Orang itu brengsek. Anakmu sudah menikah, sekarang kamu datang ke sini, membantu anakmu melamar Nianchu. Di negara kami, poligami adalah kejahatan. Ah, tidak, dia. Pernikahan mereka cuma formalitas. Kalau dia mau bercerai, bisa kapan saja. Oh,
Ternyata keluargamu menganggap pernikahan cuma formalitas, bisa menikah kapan saja, dan bercerai kapan saja. Bukan kamu, aku ini. Setelah lama berdebat, nenek ini ternyata bajingan. Aku hampir tertipu. Pasti bajingan. Siapa yang sembarangan bersujud kalau normal? Sudah menikah, masih ingin yang dipiring, sambil melirik yang dipanci. Orang macam apa ini? Benar. Rekam dia. Rekam dan unggah ke internet. Biarkan semua tahu orang aneh ini. Jangan direkam. Jangan rekam. Jangan rekam. Berhenti rekam. Stop merekam. Wah. Sungguh tak tahu malu. Nenek tua sialan ini memang tidak berguna. Kenapa nasib Lin Yanchu selalu baik? Aku takkan tinggal diam. Nianchu, ayo pergi. Lu Jiangxing gelapkan dana perusahaan, lakukan penyelewengan, dan kini sudah kami pecat. Kami akan menuntut semua tanggung jawabnya. Mulai hari ini, Lin Nianchu akan menjabat sebagai direktur utama baru. Saya merasa terhormat bisa kembali ke posisi ini. Mohon bimbingannya ke depan. Aku bertanya padamu, Ada apa? tadi malam dengan Shen Yue, bagaimana? Apa maksudnya bagaimana? Aku sudah bersusah payah. Dengan secepat mungkin, aku jual rumahmu. Kamu tidak ada kemajuan sama sekali. Aduh, bagus ibu. Rupanya kamu sengaja. Ibu keluarga lain selalu khawatir sayuran kecil mereka dimakan babi. Kamu malah serahkan sayuran ke mulut harimau. Jangan lepaskan pria baik ini. Aduh. Semangat. Aduh, Shen Yue calon menantu langka. Harus kurai erat. Kamu tak tahu, di ibu kota, wanita sosialita yang mau menikahinya tak terhitung. Anak perempuan, cepatlah. Dia begitu baik. Kenapa belum pergi juga? Kantor hari ini tidak sibuk. Hari ini istri baru saja menjabat. Sebagai suami, bagaimana bisa saya absen? Kenapa selalu memanggil istri? Tidak merasa malu? Malu apa? Saya memanggil istri saya sendiri, bukan memanggil istri orang lain. Ngomong-ngomong, Malam ini, Song Yan dan Qin Lin mengadakan acara. Ayo kita pergi bersama. baiklah. Kebetulan sudah lama tidak bertemu mereka. Tapi, sekarang saya harus bekerja. Bagaimana kalau kamu? Saya di sini saja, menontonmu. Halo kakak ipar, masih ingat aku? Aku Song Yan, dulu satu SMA. Halo kakak ipar, Qin Lin. Kami teman Kak Shen. Aku tentu ingat. Akhirnya kalian ada waktu hari ini untuk berkumpul. Silakan duduk. Ayo kakak, duduk di sini. Kak Nianshu, aku dengar dari kakakku, kalian berdua pacaran? Benar? Bagus sekali. Makanya kakakku buru-buru menyuruh kami beri saran. Bagaimana selanjutnya? Bilang apa? Bukan apa-apa. Ayo minum. Kamu terlambat. Minum 1 gelas dulu.
Katakanlah. Hari ini, kamu ingin dekat sampai sejauh apa? Apakah seperti ini, atau Tergantung kalian. Apakah kalian masih mau proyeknya? sepertinya aku harus mengeluarkan jurus andalanku. Kakak ipar, hanya minum saja tidak seru. Bagaimana kalau kita main beberapa ronde? Aku tidak bisa main mahjong. Kakak ipar, biar kakakku ayah. Dia yang akan ajarimu. Kalian saja yang main. Maksud sudahlah, sekarang, ayo. Aku nggak bisa. Aku bisa lihat kalian main. Gak apa-apa, ada Sen. Ayo, 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 ayo. Aku Aku ambil satu. Lihatlah. Ini Lima bambu. menang? Lagi. Kocok kartu. Sembilan wan. 7 bambu. Aku menang. Aku menang. Aku menang. hebat sekali. Itu. Keluarkan uang. Keluarkan. Lagi. Zimo. Zimo. Aduh, Kak. Kakak pintar sekali. Rezeki kartu juga bagus terus. Chipku sudah habis semua. Aduh, aku juga. Aku cuma punya satu chip ini. Kakak hebat sekali. Terima kasih, terima kasih. Ini kan karena gurunya di sampingku yang mengajarinya dengan baik. Itu. Chip kalian sudah habis. Mari main dengan taruhan besar. Tidak boleh. Besar yang bagaimana? Ronde ini. Kakak main sendiri. Kak, jangan ikut campur. Hah? Bertaruh apa? 1 gelas. Apa? 3 ronde tentukan pemenang. Setuju. Baiklah. Zimo. Masing-masing 3 gelas. Lanjut. Lanjut. Kartunya kok berantakan sekali? Jangan buru-buru. Pelan-pelan saja. Aduh. Aduh. Hongzong harusnya aman ya. Ini? Kak Sen kan sudah janji cuma lihat-lihat. Tidak ikut campur. Hongzong. Ini dia, 13 Wonders, 88 fan. Ini besar sekali. Itu Kak, jangan buru-buru. Aku Big Free Dragons. 6 you feel the phone. Masih ada satu pemain lagi. Bukan itu saja. Masih ada aku. 13 Wonders, 13 Sided Weight, 108.
Kamu juga jahat sekali ya. Ini terlalu besar ya. Aduh. Aku tadi mau mengingatkanmu. Lihat, mereka bertiga tidak satu pun yang mengeluarkan satu kartu pun. Pasti sedang menyusun kombinasi besar. Angzong, Facai, dan Papan Putih juga belum pernah dikeluarkan. Jadi, Angzong tidak boleh dikeluarkan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalahnya parah. Lin Yanchu, dibilang jangan terpancing emosi. Nah, kan? Kakak ipar, berdasarkan kesepakatan kita tadi, kakak harus minum 200 gelas loh. Song Yan, kamu keterlaluan. 200 gelas bisa bikin orang sakit. Kalau begitu, bagi 2, 100 gelas. Tidak boleh. Aku yang minumkan untuknya. Shen Yue, jangan minum. Aku minum sendiri. Cukup. Jangan minum. Tidak apa-apa. Tidak bisa. Kalah ya, terima konsekuensinya. Aku harus minum minuman ini sendiri. Oh, Hei, sudahlah. Karena kita semua teman, jangan terlalu serius. Kita ganti hukuman saja. Boleh juga. Kalau begitu, hukum mereka berciuman selama 10 menit. Tidak boleh. Ini kan aku sendiri yang kalah. Mana bisa menyusahkan Shen Yue? Tidak apa-apa. Kalau bisa selamatkan kau, aku yang tanggung akibatnya. Lima, 4, 2. Hari ini, sampai di sini. Aku akan mengantarmu pulang. Kalian bersekongkol. Mengatur jebakan untuk menipuku ya. Mana ada? Kamu sudah mabuk. Awalnya kalian sengaja membiarkan aku menang. Lalu membuatku kalap. Memancingku masuk perangkap. Kamu sudah tahu semuanya. Tuan Shen masih sama seperti dulu. Baru sedikit dibohongi langsung mengaku semua. Nyonya Sen sekarang hebat juga. Berani-berani menipu aku. Tuan Shen, kamu juga sekarang hebat. Demi menciumku, sungguh mati-matian usahanya. Lihat, betapa sederhananya hal ini. Ini kan kamu yang mulai menggangguku.
Ini kan kamu yang mulai menggangguku. Memang benar tidak boleh minum alkohol. Apa yang sudah kulakukan? Nyonya Sen sudah bangun? Kamu. Aku tadi malam. Nyonya Sen, tidak mau bertanggung jawab padaku? Aku tidak bilang tidak akan bertanggung jawab padamu. Cepat bangunlah. Aku sudah membuatkanmu sarapan. Tenaga semalam, pulihkan kembali. Shen Yue. Direktur Lin. Direktur Lin. Direktur Lin, cepat keluarkan saya dari sini. Saya tidak tahan di sini sedetik pun. Sudah saya beri muka datang. Malah saya keluarkan Anda? Tahu biayanya? Direktur Lin, setelah ini berhasil, saya tak akan lupa beri keuntungan untuk Anda. Menurut Anda, saya akan percaya pada perkataan seorang kriminal? Sudah selesai, masih ada urusan perusahaan. Saya pergi dulu. Direktur Lin, Direktur Lin. Kalau Direktur Lin pergi hari ini, saya akan bongkar semua kelakuan buruk Anda. Kita berdua hancur bersama. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Direktur Lin menyalahgunakan jabatannya untuk menggelapkan uang grup berapa. Saya yakin Anda sudah tahu. Lebih tahu dari saya, kan? Kalau saya sebarkan hal ini, akhir Anda belum tentu lebih baik daripada saya. Paling lambat besok, saya akan cari cara keluarkan Anda. Ingat, jangan sembarangan bicara. Atau saya bunuh Anda dengan mengenaskan. Baik, Direktur Lin. Terima kasih, Direktur Lin. Kakak, ini mau apa? Kau tanya mau apa? Kami berjuang untuk membelamu, sekarang malah punya utang jutaan. Kau mau kami bayar pakai apa? Kau juga direktur? 30 juta ini mudah bagimu, kan? Kau yang bayar utangnya. Kakak, saya sekarang tidak punya uang sebanyak itu. Apalagi, bukan saya yang rusakkan. Dia tak ada hubungan dengan saya. Maksudmu? Mau ingkar utang? Sepertinya hari ini kau harus diberi pelajaran. Bung, ayo kita habisi. Tunggu dulu. Abang, aku akan cari cara. Aku bayar. Kenapa tidak bilang begitu dari awal? Ingat baik-baik ucapanmu hari ini. Kalau tidak bisa melakukannya, aku akan membuatmu menyesal. Pergi. Beraninya kamu menyalahkanku? Kenapa malah menyalahkan kami? Sejak kamu datang ke sini, pernah kerja sedikit pun? Anakku masih di dalam. Kamu tak coba selamatkan dia? Cuma main ponsel tiap hari. Pikir kamu nyonya kaya? Nenek jahat, jangan marahi ibuku. Gara-gara Lu Jiangxing. Awalnya, aku harusnya jadi nyonya kaya. Hidup enak dan mewah. Aku percaya omong kosongnya. Sekarang aku hanya bisa tinggal di rumah ini dan menderita. Anakku masih di dalam. Kamu malah bicara begitu. Kamu masih manusia? Ada apa? Kataku salah. Ini semua gara-gara Lu Jiangxing. Kalau tidak, mana mungkin aku begini? Kamu. Sudah. Nak. Kamu akhirnya pulang. Bagaimana ibu bisa hidup tanpa kamu? Ayah? Ibu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Tugas utama sekarang, paksa Lin Yanchu lepaskan ganti rugi. Kalau tidak, kita takkan bangkit. Mudah diucapkan. Lin Yanchu setuju ganti rugi. 30 juta. 30 juta. Nanti, aku butuh kalian berdua untuk main sandiwara bersamaku.
Kok kalian? Ada perlu apa? Nona Lin, saya datang minta maaf. Tak perlu minta maaf. Lunasi ganti ruginya saja. Kalau tak ada urusan, saya tutup pintu. Hei, Nona Lin, tunggu sebentar. Soal ganti rugi, saya masih ada pertanyaan yang ingin dibicarakan langsung. Bisa beri kemudahan? Masuklah. Bicaralah. Masih ada masalah apa lagi? Sayang, kamu duluan yang minta maaf ke Tante Lin, agar Tante Lin tidak marah pada kita lagi. Bagaimana? Pergi? Sudah bilang tidak usah, suruh anak itu berdiri. Nona Lin, tolong pertimbangkan Lu Jiangxing atas nama anak, besaran gantinya. Bisakah kita rundingkan lagi? Anak ini tidak ada hubungannya dengan saya. Lagi pula jumlahnya sudah ditetapkan sejak awal. Cepat-cepatlah pergi. Sayang. Sayang, kamu kenapa, sayang? Jangan buat aku takut. Lin Yanchu, walau kau sangat membenciku, jangan sakiti anak. Sulan, apa yang kamu bicarakan ini? Dia jatuh sendiri. Saya tidak menyentuhnya. Kami ibu dan anak terpojok karena kamu. Jadi kami datang minta maaf, mohon belas kasihanmu. Tak sangka kamu begitu jahat. Sampai tega sakiti anakku. Pemirsa, di ruang siaran bisa jadi saksi. Sial, kita terjebak. Sekarang saatnya mengerahkan pasukan bayaran. Beri aku Lin Yanchu. Lemparkan tuduhan penganiayaan anak padanya sampai terhukum. Lin Yanchu, kau yang memaksaku melakukan ini. Sayang, jangan nakuti ibu. Kalau sesuatu terjadi padamu, ibu juga tak mau hidup lagi. Perempuan ini tidak berperi kemanusiaan. Berani menyakiti anak kecil. Benar, lihat darah anak ini. Masih berani membantah? Sulan, karena kau ingin berakting, aku akan menemani sampai akhir. Kondisi anak sudah parah, cari dokter. Aku punya dokter pribadi. Tidak perlu. Katanya buru-buru, kenapa sekarang menolak? Anak-anakku luka parah seperti ini. Apa dokter pribadimu mampu? Dokter yang bekerja di villa ini pasti tak kalah dari dokter spesialis rumah sakit kelas 1. Kondisi anak ini sudah kritis. Jika ditunda, semuanya akan terlambat. Dokter Kiau, ada keadaan darurat di villa. Segera kemari. Di mana pasiennya? Ini anaknya, periksa dia, cepat. Jangan sentuh anakku, lukanya. Jangan sentuh anakku. Sulan, apa yang kau lakukan? Dokter ini orangmu ya? Siapa tahu kau berniat jahat lagi. Kau terus sakiti anakku, ini bukan pertama kalinya. Kau benci kehadiranku, yang rusak hubunganmu dengan Jiangxing. Kau ingin kami lenyap selamanya? Pantasan kau berbaik hati. Panggil dokter keluarga. Bukan untuk menolong, mereka mau bungkam kami. Orang kayak kau suka salah gunakan kekuasaan. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta, Sulan. Sungguh hebat. Memang harus begini. Bikin masalah sebesar mungkin. Sulan, kau pandai mengada-ada. Bukan pertama kali ini, termasuk sekarang, baru ketemu 3 kali total. Baik, kalau engkau tak percaya dokter Kiau, aku akan mengajakmu ke rumah sakit. Biar dokter rumah sakit memeriksa anakmu dengan teliti. Jangan sentuh aku. Wanita jahat. Aku tak akan biarkan kau sentuh anakku. Kau? Putra Sulan. Jiangxing, kau akhirnya datang. Cepat lihat anak kita. Sulan, kenapa kau begitu bodoh? Berani-beraninya bawa anak diam-diam untuk merengek padanya. Dia sengaja menjebakku, membuatku menanggung utang besar. Mana mungkin dia melepaskanku dengan mudah. Ini sempat viral online. Tak disangka, ternyata grup Lin yang menjeratnya. Baik, kalau kalian tuduh penganiaya anak, kita ketemu di rumah sakit. Sulan dan Lu Jiangxing sedang menunggu di luar. Ayo pergi. Kamu tahu luka anak itu palsu. Masih bawa dia ke rumah sakit? Tidak takut ketahuan? Hei, jangan buru-buru. Saya siap. Dokter tadi itu palsu. Saya suruh orang pura-pura. Kamu yakin melakukan ini bisa menjerat grup Lin? Lin Yanchu ini, putri keluarga Lin, juga direktur grup Lin. Kalau dia bermasalah, menurutmu, orang-orang kolot di grup Lin bisa diam saja? Nanti, Lin Yanchu akan turun jabatan. Posisi direktur ini, hanya Anda yang bisa memegangnya.
Bagaimana Anda ingin saya bekerja sama dengan Anda? Itu, carikan orang yang bisa diandalkan untuk jaga di rumah sakit dan ikuti perintah saya. Kali ini, kita bikin Lin Nianchu tak bisa bangkit lagi. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku takut banget. Tidak apa-apa. Bicaralah, Lu Jiangxing. Tak ada orang lain di sini. Kamu ribut sekali. Mau apa? Lin Nianchu, dulu aku berkali-kali memohon. Kamu selalu mengabaikanku. Kita sampai di sini karena kamu memaksanya. Kamu sekarang sangat populer. Kamu? Perusahaan Tuan Lin bermasalah. Ketua Dewan Lin dibawa ke departemen untuk bantu penyelidikan. Para direktur ingin penjelasan darimu. Kamu jaga situasi. Aku segera ke sana. Bagaimana, Nona Lin? Iya? Dibiarkan saja dia pergi. Kamu tidak mengerti. Dia akan kembali memohon padaku. Sekian untuk hari ini. Sudah sibuk sepanjang pagi. Entah bagaimana kabar Nianchu sekarang. Sayang. Halo. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijangkau. Direktur Shen, mau kemana? Ada rapat. Tunda rapat ke perusahaan Lin. Lin Nianchu, lihat yang kau lakukan. Perusahaan rugi besar dalam sehari. Beberapa proyek gagal total. Kau tahu ini rugi berapa? Semuanya, tenang dulu. Izinkan saya bicara sebentar. Perusahaan grup Lin kita disebarkan kabar bohong, sudah memengaruhi saham perusahaan. Masalah ini akan saya beri penjelasan pada kalian semua. Keponakanku. Penjelasanmu yang sembrono. Mau membuat kami mengabaikan semua kerugian? Kau tahu berapa kerugiannya? 1 miliar? Bagaimana kau bertanggung jawab? Benar. Sudah kukatakan jabatan direktur utama tak pantas diisi anak kecil. Setuju. Karena dia, perusahaan terjebak isu negatif ini. Kerugian kami. Dengan apa kau ganti? Mau ganti pakai apa? Hadirin, faktanya tak seperti bayangan kalian. Ini skenario jahat yang dirancang orang. Tapi Divisi Humas sudah segera menangani hal ini. Soal penyelidikan, kami taat hukum, tidak takut diperiksa, tidak akan ganggu operasional normal. Entah berita daring itu benar atau palsu, isu negatif sudah berdampak serius pada proyek perusahaan. Direktur Lin baru menjabat, tapi sudah rugikan besar. Kau tak cocok di posisi ini. Betul. Baru menjabat sudah buat kesalahan fatal. Dewan Direksi berhak memberhentikanmu. Semuanya. Tenang saja. Direktur Lin kurang pengalaman. Wawasannya sempit. Berkeliru itu wajar saja. Tapi, keponakanku, aku ingin menasihatimu. Karena kemampuan terbatas, maka segeralah mengundurkan diri dan memberi jalan pada orang yang lebih kompeten. Paman beri definisi ini terlalu dini? Atau Paman sudah tidak sabar? Bagaimana Paman tahu kemampuanku terbatas? Tidak pantas menduduki posisi presiden direktur ini. Pertama, jika aku bisa mengubah situasi... Lin Nianchu, jangan bicara sembarangan di sini. Itu proyek bernilai 1 miliar. Aku ingin bertanya, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Aku yang memberinya kepercayaan diri. Ini adalah kontrak miliaran dari grup Shen. Cukup tidak?
Ini. Lu Jiangxing, ingin kerja sama dengan Shen? Hasilnya? Hah. Bahkan tak sempat bertemu Direktur Shen. Tapi begitu Direktur Lin muda menjabat, Direktur Shen sendiri yang mengantarkan kontak miliaran. Ini disebut tidak kompeten? Bukan sembarang orang bisa melakukan ini. Direktur Lin muda. Bukankah Shen Group hanya kerja sama dengan perusahaan selevel entah kapan? Direktur Shen berubah pikiran. Grup Shen hanya kerjasama dengan perusahaan setara. Tapi Grup Lin punya potensi tak terbatas. Saya Shen pasti mau bekerja sama. Grup Lin kami berdiri hampir 50 tahun. Kenapa Direktur Shen baru hari ini menyadari potensi tak terbatasnya? Direktur Lin, aku ingin kerja sama dengan istriku. Harus minta izinmu dulu. Apa? Istri? Apa maksudmu, Direktur Shen? Lupa memperkenalkan pada semua, Lin Nianchu adalah istri sah saya, Shen Yue. Sekarang masih ada pertanyaan? Tak ada? Kalau begitu rapat bubar, lakukan tugas masing-masing. Kenapa langsung kau umumkan? Harus diumumkan cepat atau lambat. Sekarang lebih tepat. Ikut aku, masih ada kejutan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebentar lagi kamu akan tahu. Kita bersiap-siap untuk turun, bersiap-siaplah. Direktur Shen, Anda menikah dengan Nona Lin? Benar, saya dan istri saya sudah mendaftar dan mendapatkan sertifikat pernikahan. Semua orang saksikan hari ini. Ini sertifikat nikah. Saya, Shen Yue dan Lin Nianchu saling mencintai dan sudah menikah. Orang licik bersembunyi di selokan, tidak tahan lihat kebahagiaan orang, sengaja rencanakan jebakan, dan putar balikan fakta. Saya harap semua orang jangan mudah dibohongi. Terima kasih. Bagus sekali. Opini negatif sebelumnya sudah berhasil diredam. Bukankah ini pemeran utama kasus penganiayaan anak? Katanya sakiti anak karena cemburu mantan. Kok sekarang menikah dengan Shen Yue? Mana yang benar? Tuan muda Shen ternyata sangat populer. Nyonya Shen, kamu ini sedang cemburu, ya? Aku tidak. Ayo, kamu menikah. Itu hal besar, bahkan sembunyikan dari kami. Cepat bawa pulang menantumu. Ayo kita lihat. Aku tahu. Ada apa? Kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Orang tuaku tahu bahwa aku menikah denganmu. Mereka menyuruhku membawa kamu pulang. Kapan? Sekarang juga. Tapi, aku tidak menyiapkan hadiah apapun. Jangan gugup. Mereka yang akan memberimu hadiah. Asalkan kamu pergi, mereka akan senang. Kakek, ini Nianchu. Kakek? Hai. Ingat, waktu kecil aku pernah gendong kamu. Wah, sudah besar.
Cantik sekali. Nyancu, aku ibu Mas Ayue. Dulu aku diam-diam melihatmu, kamu masih SMP. Tak disangka Mas Ayue berhasil meminangmu. Diam-diam? Apa maksudnya? Oh, kamu dan Ayue teman sekelas. Waktu aku ke pertemuan orang tua untuknya, kebetulan lihat kamu. Oh, begitu rupanya. Jadi, itu gadis yang kamu suka. Bagus, bagus. Bu, Anda kesini untuk pertemuan orang tua? Anda mau apa? Menyukai seseorang itu tak memalukan. Tapi dia tidak suka padaku. Dia tak lihat kamu. Kamu belum cukup hebat. Kalau sudah hebat, sampai tak bisa diabaikan, dia pasti perhatikan kamu. Menantu perempuan ini sudah kutetapkan. Semangat, nak. Sudah, jangan cuman berdiri saja. Cepat masuklah. Ayo. Tak disangka, kak dan kakak ipar ternyata teman SMP. Benar-benar jodoh. Aku pergi ke dapur dulu. Sudahlah, jangan cuma mengobrol saja. Kalian berdua keluarkan hadiah yang sudah disiapkan, biar Nyancu lihat suka atau tidak. Ini untukmu, hadiah kami. Coba lihat, suka? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Heh. Sudah saatnya ubah panggilan. Terima kasih, Ayah Ibu. Iya. Anak, susah-susah pulang. Menginap saja di sini malam ini. Nanti makan, aku panggil. Ajak Nyancu jalan-jalan. Baik. Tadi kenapa kau tidak menolak? Soal kita menginap ini. Mengapa aku harus menolak? Tinggal di mana saja sama saja bagi kita. Bukan begitu. Kalau Nyonya Shen tidak mau tidur denganku, maka malam ini aku akan tidur di kamar lain. Jangan pergi. Aku tahu Nyonya Shen tak tega lepas aku. Baik, aku turuti keinginanmu. Tinggal saja. Maksudku tadi itu, sebentar lagi jam makan. Kita harus turun bersama. Hei, Shen Yue, jangan tambah lagi. piringku sudah penuh. Aku sibuk menambahkan lauk. Kak, kalau kau belum puas menambahkan lauk, tambahkan juga untukku dong. Kalau kau dapat suami, dia yang akan menambahkan lauk untukmu. Lihat deh kakakku yang sok jagoan itu. Kakakmu juga benar. Siapa suruh kamu jomblo? Kakek, bahkan Anda memihak saya. Sudahlah, tak usah digoda lagi. Oh ya, kalian sudah ambil sertifikatnya juga. Pertimbangkan. Adakan pernikahan, kalian rencananya kapan mengadakannya? Saya ikut saja apa kata istri. Saya belum memikirkan hal ini. Ya tidak apa-apa. Sekarang, pelan-pelan saja memikirkannya. Nanti ajak juga pesan untuk makan bersama. Secara spesifik, kita bahas lagi nanti. Ngomong-ngomong, dengar ada yang sengaja mencemarkan namamu di internet. Grup Lin gak kena dampak, kan?
Ibu, soal ini berkat Shen Yue. Dia mengumumkan pernikahan kami. Tidak hanya menyelesaikan isu publik, tapi juga membuat saham perusahaan kami pulih. Syukurlah. Soal ini, hanya andalkan Lu Jiangxing. Tidak mungkin bisa, pasti ada dalang lain di belakangnya. Nanti akan saya selidiki. Untuk menangkap mereka semua sekaligus, nanti aku akan menyelidikinya. Kita habisi mereka sekaligus? Kedepannya, kita tidak boleh biarkan Nianchu terluka lagi. Terima kasih semuanya. Wah, kakak ipar, jangan sungkan-sungkan. Kita ini satu keluarga. Coba yang ini. Aku sangat suka. Benar-benar tidak muat lagi. Hati-hati. Ada apa? Kakak ipar, aku siapkan kejutan untukmu. Kejutan? Suka kembang api? Kakak laki-lakiku buat kamu mendesain kembang api spesial. Wah, kembang apinya indah. Kalau di foto, hasilnya bagus. Aku yang motret kalian. Sayang, aku belum pernah foto berdua denganmu. Boleh? Maaf merepotkan. Kalau begitu, kita mulai ya. Ayo, dekatkan sedikit. Lebih dekat. Baik, siap. Pertahankan. Baik, ganti poska. Angkat istrimu dan putar. Aku potret spontan. Seperti itu. Ayo, bagus. Kita ganti pose lagi. Kak, kamu jahat banget sih. Kamu pamer kemesraan. Hati-hati dong. Untungnya kamu, biasanya orang lain mau lihat pun gak kebagian. Kakak lihat, bagus nggak? Gambarnya gimana? Cantik banget. Lumayanlah, kirimin fotonya ke aku. Aku mau posting di media sosial. Katanya kamu gak suka posting di media sosial? Beda dong. Mau umumkan hubungan kita di medsos, kamu juga. Baiklah. Kenapa aku merasa mereka berdua tidak mesra, ya? Aku juga merasa begitu. Mereka berdua. Sama sekali tidak seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Kakakku belum melangkah lebih jauh. Ini terlalu pengecut. Aduh, kakakmu itu. Dia sangat cakap. Tapi soal perasaan, dia gigih. Tapi, lebih banyak rasa hormat juga tidak apa-apa. Memang katanya begitu. Tapi mereka berdua seharusnya satu lebih aktif kan? Kalau tidak ada yang mulai, kapan aku bisa gendong cucu? Kamu... Bagaimana kalau kita cari cara untuk membantu mereka? Kamu punya ide apa sih? Nanti kalian akan tahu. Dasar gadis licik. Udara dingin, aku akan mengantarmu pulang. Kamu mandi, atau aku yang mandi dulu? Aku akan menuangkan segelas air.
Aku? Mereka benar-benar menggunakan segala cara yang merugikan. Ini bisa berhasil? Jangan buru-buru. Mama, langkah pertama. Masih ada langkah terakhir. Tunggu saja. Aku tidak pakai tenaga banyak kok. Gagang pintu rumahmu ini kualitasnya sangat jelek ya. Mungkin orang tuaku terlalu kikir. Bukannya kamu mau minum air? Ini ada... Aku tadi tidak melihatnya. Minumlah pelan-pelan. Aku mau mandi. Aku mau mandi. Bukan belum pernah tidur bersama. Kenapa gugup? Tapi itu kan dalam keadaan mabuk. Sekarang kita sangat sadar. Sepertinya sudah waktunya. Ayo pergi. Dia tidak bisa melihat keluar. Lin Nianchu, kamu sedang apa? Bagaimana bisa kamu mengintip orang mandi? Mengintip apa? Lagi ngintip apa? Aku nggak ngintip. Nyonya Shen ingin melihat, langsung bilang saja. Nggak perlu sembunyi-sembunyi. Aku nggak. Sudah pegang juga. Malah bilang nggak mau lihat. Nggak. Mau lihat ya, lihat saja. Apa suamimu orang yang pelit seperti ini? Malam ini biar kamu lihat sampai puas. Kak, cepat duduk. Sarapan? Apa ada sesuatu di wajahku? Kamu yakin mereka berdua sudah jadi? Mereka berdua turun bersama. Dari penampilannya, sudah jadi. Nianchu, karena sudah datang, tinggallah lebih beberapa hari. Kita semua sangat menyukaimu. Kau Kik, masih ada urusan di perusahaan. Setelah itu, aku akan kembali. Baik-baik. Kau dengarkan baik-baik. Perlakukan Nianchu dengan baik. Kalau tidak, kupatahkan kakimu. Kakek, sama sekali tidak akan. Aku penasaran, kok anak laki-laki kayak kamu punya kelopak mata ganda yang jelas? Setelah lihat, baru tahu orang tuamu sama-sama bermata ganda. Sing-sing juga. Kamu memang jago memilih gen bagus untuk diturunkan. Gen tidak pernah berbohong. Orang tuaku bermata ganda, jadi kemungkinanku mewarisinya besar. Kalau orang tuaku bermata sipit, kami pasti tidak mungkin bermata ganda. Benar, 2 orang bermata sipit tidak mungkin punya anak bermata ganda.
Lu Jiangxing bermata sipit. Kelopak mata ganda Sulan juga hasil operasi. Anak mereka tidak mungkin bermata ganda. Ada yang tidak beres dengan anak itu. Shen Yue, bantu aku selidiki apa yang Sulan lakukan di luar negeri selama beberapa tahun ini. Semakin detail lebih baik. Baik. Mama, kapan aku boleh bangun? Aku sangat bosan. Sayang, jangan buru-buru. Nanti mama belikan mainan, ya? Katamu fitnah itu manjur, sekarang di trending topik, semua berisi berita pernikahan Lin Nianchu. Dia benar-benar beruntung ya. Itu kan grup Shen? Wanita ini selalu bilang cuma cinta aku, tapi malah nikah sama Shen Yue. Kalau gitu, buruan cari cara. Batas waktu pelunasan utang sudah dekat. Kalau sudah berakting harus sampai tuntas. Halo, netizen semua di ruang siaran langsung. Saya adalah ayah dari anak laki-laki yang terluka itu. Hari ini dokter sudah secara resmi mengeluarkan pemberitahuan kritis. Sayang, ayah tak mampu, tak bisa jaga kamu. Saya harap netizen di sini bisa bantu. Wajah dikenal, hati tak diketahui. Netizen bisa bantu, sebarkan lebih banyak. Saya harap pelaku yang menyakiti anak saya mendapat hukuman setimpal. Terima kasih untuk semuanya. Sudah tahu kamu bakal bikin ribut lagi. Siaran langsung tadi, saya yakin kamu juga sudah lihat. Akan segera trending. Jangan berbelit-belit. Katakan langsung. 1 jam kemudian, ruang private hotel. Mari bicara langsung. Hanya kamu yang boleh datang. Baik, aku segera ke sana. Kebetulan aku juga punya kejutan. Untuk kalian? Nianchu. Bicaralah, apa yang kau mau dariku? Anakku masih di rumah sakit, terbaring di ruang ICU. Semua ini akibat tulahmu. Kalian tahu kebenaran sebenarnya. Menyuruh anak kecil berakting untuk kalian, tidak capek juga ya? Terus, apa? Netizen percaya. Ini perbuatanmu. Kira bisa mudah tekan opini publik? Mimpi. Maaf, aku tak ada waktu dengar omong kosong kalian. Jika tak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu. Opini publik saat ini bukan yang kau mau lihat, kan? Kalau begitu, terima syarat kami. Kami akan klarifikasi. Urusan anak itu bukan urusanmu. Syarat apa? Kontrak pengalihan saham. Tanda tangan. Alihkan saham padaku. Kita tak akan saling ganggu. Setuju? Mimpi. Grup Lin kami susah payah dibangun. Kenapa kau ambil? Tuan Lu. Mending live streaming Kari Simpati. Apa? Asal kamu mau tanda tangan, aku akan lepaskan kamu. Boleh? Minggir, atau aku laporkan ke polisi. Lepaskan. Kalau begitu, kita main kasar. Ayo pergi. Lu Jiangxing, kamu yakin anak itu anak kandungmu? Kamu bicara apa? Jiangxing, ini pasti akal dia untuk memecah belah. Cepat suruh dia tanda tangan. Ini adalah hasil tes DNA anak kesayanganmu. Lihat sendiri. Yang kamu minta aku selidiki, sudah kutemukan jawabannya. Kehidupan pribadi Sulan di luar negeri berantakan. Dia bergaul dengan banyak pria. Karena itu, anak Lu Jiangxing mungkin bukan anak kandungnya. Benar, sudah kusuruh ambil DNA. DNA mereka berdua. Hasilnya keluar. Lihat ini. Seperti yang kuduga. Jiangxing, apa kamu tidak percaya padaku? Bagaimana mungkin anak ini bukan milikmu? Sudah bertahun-tahun aku besarkan anak ini. Ternyata bukan anak kandungku. Sulan, bagaimana kau menjelaskan hal ini? Jiangxing, tenanglah. Laporan ini pasti dipalsukannya. Jiangxing, kamu harus percaya padaku. Aku sengaja menyuruh orang ambil sampel darimu dan anakmu, rambut untuk tes.
Aku cari lembaga terpercaya untuk tes DNA. Kita tes DNA lagi. Aku berikan yang terbaik untukmu dan anak kita. Bahkan aku berutang banyak. Perbuatanmu ini pantas disebut manusia? Ini karena kau menipuku. Kau bilang kau direktur perusahaan, nikahimu aku jadi nyonya kaya. Tak kusangka uangmu didapat dengan menipu Lin Yanchu. Lu Jiangxing, kau yang paling tak tahu malu. Semua ini kulakukan untukmu dan anak kita. Yang seharusnya menikahi Sunian adalah aku. Aku meninggalkannya demi kamu. Kau bilang aku bukan manusia. Apa yang kau rekam? Siapa yang menyuruhmu merekam? Apa yang kalian lakukan? Shen Yue. Pak Shen, Nianchu dia. Bolehkah kamu memanggilnya Nianchu? Nona Lin memotret kami diam-diam. Ini melanggar hak citra kami, makanya aku. TN Lu, bukankah Anda suka jual kesedihan di siaran langsung? Kenapa siaran langsung tidak bisa? Pak Shen, Anda lihat juga, anakku kritis. Aku buka siaran, langsung minta bantuan netizen. Kritis. TN Lu Anda ahli. Berbohong dengan mata terbuka. Pak Shen, aku masih punya surat dokter. Kondisi kritis. Perkataan dokter harus dipercaya, kan? Dokter, bawa masuk. Apakah yang ini? Katakan semua yang kamu tahu. Luka anak itu palsu. Pemberitahuan kondisi kritis itu aku palsukan. Lalu? Aku bukan dokter sungguhan. Mereka yang menyuruhku. Katanya akan kasih uang tutup mulut kalau berhasil. TN, Lu masih ada yang mau Anda katakan? Nyonya Shen, ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Penjelasan apa? Bicaralah dengan hakim. Kamu jangan kejar. Dia tidak bisa kabur. Bawa semua pergi. Nianchu, jangan tangkap aku. Pamanmu, Lin Jiangguo. Dia yang menjebak kalian. Aku punya pembukuan palsunya. Bukti dia menggelapkan uang perusahaan. Asalkan kamu serahkan semua bukti yang kamu pegang. Aku di pengadilan akan minta hakim ringankan hukummu. Nianchu. Kamu tidak apa-apa. Selanjutnya, saatnya menghadapi pamanku. Hah, anak yang dibesarkan bertahun-tahun ternyata bukan anak kandung. Bahkan tempat penipuan siaran langsung sudah terbongkar. Lu Jiangxing ini benar-benar tidak berguna. Tidak baik. Kira-kira Lu Jiangxing sudah di Shen Yue. Kalau begitu, hal-hal yang kulakukan diam-diam, bukankah mereka akan segera mengetahuinya? Aku harus buru-buru bersiap. Cepat. Asalkan semua bukti ini dihancurkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Paman, sedang apa yang terburu-buru sekali ini? Nianchu. Datang-datang tidak bilang. Silakan duduk. Aku suruh sekretaris buatkan teh. Tidak perlu. Hari ini, aku menemui paman untuk membicarakan sesuatu. Nianchu, silakan katakan. Sudah berapa tahun paman di perusahaan ini? Wah, sudah hampir 30 tahun. Bisa dibilang, sebagian besar hidupku kusederhanakan untuk perusahaan. Lalu, apakah paman merasa tidak mengecewakan perusahaan? Apa maksudmu? Aku memperlakukan perusahaan seperti anak sendiri. Mana mungkin aku mengecewakannya? Tapi kenapa selama bertahun-tahun ini, rekening perusahaan selalu tanpa alasan yang jelas ditarik dana dalam jumlah besar? Hal ini, tanya ke bagian keuangan. Kenapa tanya aku? Kenapa tanya paman? Jangan-jangan paman sendiri tidak sadar? Tidak tahu. Tak ada hal penting, aku pergi dulu. Masih banyak rapat. Lu Jiangxing sudah mengaku. Mengaku apa? Aku tidak ada hubungan dengannya. Tapi ku dengar Lu Jiangxing masuk penjara. Lalu paman keluarkan banyak uang untuk bebaskan dia. Kalau mau bicara, langsung. Aku tak ada waktu untuk berbelit-belit. Sederhana saja. Aku harap paman menyerahkan diri,
Mengakui semua kejahatan selama ini. Menyerahkan diri? Apa aku melakukan kejahatan? Kamu punya bukti? Mau menangkapku? Kurasa kau belum punya kewenangan. Siapa bilang kami tidak punya bukti? Ini urusan internal perusahaan kami. Tak perlu merepotkan Direktur Shen. Orang luar tak perlu ikut campur. Orang luar? Nian Chu adalah istriku. Urusannya adalah urusanku. Orang yang ingin dia lawan akan kuhadapi dengan segenap tenaga. Ku buat mereka hancur lebur. Aku tak punya waktu menunggumu. Kalau tak bisa tunjukkan bukti, akan kugugat kalian. Tuan Lu, tolong jelaskan secara rinci tindakan kotor yang kau lakukan bersama Bapak Lin Jiangwo. Bertahun-tahun, Lin Jiangwo ganti semua posisi keuangan dengan orang-orangnya demi palsukan pembukuan. Aku tergiur sesaat sampai ikut kapal pencuri. Omong kosong. Aku wakil direktur perusahaan. Mungkinkah bersekongkol denganmu? Berkomplot denganmu? Bersekongkol denganmu? Aku faham. Pasti kalian bersekongkol untuk memfitnahku. Lin Nianchu, sampai segitunya kau membenci keluarga sendiri? Dengan susah payah, 30 tahun kubaktikan untuk perusahaan ini. Nyatanya, Lin Nianchu ingin kuasai semua kekuasaan, berani usir pamannya sendiri. Masih adakah keadilan di dunia? Awalnya Nian Chu pertimbangkan statusmu sebagai pamannya dan ingin kau menyerah. Untuk kurangi sorotan publik, tapi kau malah memperbesar skandalnya. Kau ingin bukti, ya? Permintaanmu dikabulkan. Ini adalah catatan transfer yang dilakukan sendiri oleh Bapak Lin Jiangwo dari rekening perusahaan dan kontrak ganda yang ditandatangani dengan perusahaan lain. Tujuannya meraup keuntungan selisih yang besar. Bagaimana kamu bisa mendapatkan dokumen-dokumen ini? Ini pasti palsu. Semuanya. Lu Jiangxing demi opini publik. Menyuruh anak. Pura-pura sakit demi simpati. Dia pendusta ulung. Lin Jiangwo, kau pikir dirimu jauh lebih baik dariku. Dasar cacing pengkhianat. Tak kusangka kan? Waktu kau mabuk, file di ponselmu sudah kusalin. Sengaja untuk hari ini. Nian Chu, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar hanya sesaat tergoda hingga melakukan kesalahan yang umum terjadi. Pertimbangkan jasaku selama bertahun-tahun untuk perusahaan ini. Lepaskan aku. Lagi pula aku pamanmu sendiri. Segala yang kau lakukan ini pantas terhadap perusahaan. Apakah pantas terhadap ayahku? Lebih baik kau menyesal di penjara. Bawa dia. Aku. Semua ini akhirnya berakhir. Benar-benar berakhir. Kau ngapain? Ini uangku. Maksud uang kalian apa? Kalian sudah mencelakaiku parah. Semua ini harus untukku dan anakku. Baik, kau kira aku tidak menonton siaran langsung ya? Anak itu bukanlah darah daging anakku. Kamu wanita jahat, kamu ini. Sudah hancurkan hidup anakku, masa depannya yang cerah hancur. Sekarang dia harus dipenjara selamanya. Kamu merampas uangku. Kamu masih manusia? Kamu, diam. Kondisi Lu Jiangxing seperti ini akibat ulahnya sendiri. Apa hubunganku? Kembalikan. Ini uangku. Uangku. Nenek, lepas. Aku tidak mau lepas. Kembalikan uangku. Uangku ini semua? Aku membunuh orang.
Sulan, kamu diduga pembunuhan berencana. Sekarang kamu ditangkap. Aku tidak. Aku tidak. Jangan bergerak. 0105. Pergi. Aku tak sangka Sulan bisa gila begini. Sampai bunuh ibu Lu Jiangxing. Ya, beberapa orang memang jahat dari sananya. Bisa mendapat akhir seperti ini, dia pantas menerimanya. Sulan sudah ditangkap. Lalu anaknya? Anak itu dikirim ke panti asuhan. Dibandingkan dengan cara didik Sulan, menurutku, panti asuhan adalah tempat terbaik untuknya. Mungkin nanti dia bisa mengubah kebiasaan buruknya. Shen Yue, terima kasih telah selalu menjagaku, membuatku tahu bahwa dicintai adalah hal yang sangat membahagiakan. Aku yang harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena setelah dikhianati, kau masih memilih percaya padaku. Nian Chu, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kesehatan kakek semakin baik ya. Berkat doa semua orang. Pesanku, sungguh tidak mudah ya. Akhirnya anak-anak kita bersatu. Benar. Shen Yue selalu menjadi idaman kami, menantu laki-laki ideal. Nian Chu bisa menikah dengannya. Hati kami pun tenang. Besanku jangan khawatir, Yue kami sudah suka Nian Chu 10 tahun. Mereka pasti bahagia. Bagus. Hahaha. Shen Yue, hari ini, kuserahkan permata hatiku ke tanganmu. Aku percaya kalian pasti akan bahagia. Ayah, aku akan baik pada Nian Chu. Aku dan Nian Chu akan bersama berbakti pada kalian. Ayah, Ayah. Terima kasih ayah ibu selalu dukung aku. Aku sayang kalian. Anakku yang manis, jangan menangis lagi. Ayah dan ibu selalu menjadi pendukungmu yang kuat. Pengantin perempuanku yang cantik. Kalau menangis lagi nanti tidak cantik. Istriku yang cantik, bolehkah aku menciummu sekarang? Cium, cium.